Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Putra, NIM 20087161. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-16, yaitu tentang surat resmi. Sebelum kita membahas tentang surat resmi, sebaiknya kita harus mengetahui apa arti dari surat. Surat adalah suatu alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan seperti informasi dari pihak ke satu pihak, entah itu secara individu atau atas nama perusahaan atau instansi. Surat terbagi atas 3. Yang pertama adalah surat resmi. Surat resmi biasanya digunakan untuk mengirim surat atau memberi kabar kepada antara kelompok dengan kelompok tertentu. Sehingga pada surat ini kita harus menggunakan bahasa yang baku seperti surat dinas. Yang kedua adalah surat tidak resmi. Biasanya surat tidak resmi ini dikirim oleh perorangan ke perorangan. Sehingga pada penulisan surat tidak resmi kita tidak harus menggunakan kalimat yang baku atau bahasa yang baku, karena ini bersifat surat pribadi. Yang ketiga adalah surat semi resmi atau setengah resmi. Surat semi resmi atau setengah resmi biasanya digunakan oleh perorangan mengirim surat kepada kelompok. Begitu juga sebaliknya. Pada surat semi resmi ini kita harus menggunakan kalimat yang baku sama dengan surat resmi. Contohnya seperti surat lamaran kerja atau surat sakit. Setelah kita mengetahui apa arti dari surat dan beberapa contoh surat-surat, kita akan membahas tentang surat resmi. Pada penulisan surat resmi terdapat format penulisannya, yaitu kepala surat atau kop surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, dan identitas penulis surat. Baiklah, kita akan membahas satu-satu dari format surat resmi tersebut. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Bagian yang paling atas pada surat resmi adalah kepala surat atau yang dikenal sebagai kop surat. Fungsi dari kepala surat atau kop surat ini adalah sebagai sarana promosi dari suatu lembaga atau organisasi pengirim. Adapun isi dari kop surat adalah nama lembaga atau instansi, logo atau lambang lembaga, alamat lembaga atau instansi, nomor telepon lembaga atau instansi, kode pos atau fax lembaga atau instansi, dan alamat email dan website lembaga atau instansi. Bagian surat pada surat resmi yang berikutnya adalah tempat dan tanggal surat. Penulisan tempat dan tanggal memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang kapan dan dari mana surat tersebut. Bagian tempat biasanya tidak dituliskan kembali apabila sudah tertulis di dalam instansi pada bagian kepala surat atau kop surat. Tetapi masih sah apabila tempat dituliskan kembali. Tanggal ditulis sesuai dengan tanggal dikirimnya surat tersebut. Cara penulisannya dimulai dari kabupaten atau kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga adalah nomor surat.
Nomor surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat, serta mengetahui surat yang sudah dikeluarkan suatu lembaga atau instansi. Nomor surat hanya dimiliki oleh lembaga, instansi, organisasi, perusahaan yang resmi saja. Penggunaan nomor surat ini umumnya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal bulan, dan tahun penulisan surat. Yang keempat adalah lampiran. Bagian lampiran adalah penjelas yang menjadikan informasi yang tentang adanya berkas atau dokumen lain yang ada di dalam surat tersebut. Jika tidak ada dokumen atau berkas yang terlampir, maka bagian lampiran bisa dihilangkan atau ditiadakan. Untuk penulisan lampiran, yang disertakan bisa dituliskan berupa jumlah lembar, atau cukup dituliskan jumlah berkasnya dengan huruf. Jika lebih dari 10 lembar atau berkas, maka ditulis dengan bentuk angka, sedangkan jika tidak ada lampiran, bisa dituliskan dalam bentuk tanda penghubung atau tanda minus. Yang kelima adalah hal dan perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Biasanya, pada perihal, berisi tentang tujuan surat itu dibuat. Yang keenam adalah alamat tujuan. Alamat tujuan adalah alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Dalam surat resmi, terdapat dua alamat tujuan yang dicantumkan, yaitu pada bagian luar atau sampul pada surat, dan alamat yang pada sampul surat tersebut. Alamat yang dicantumkan haruslah lengkap. Sementara pada dalam surat boleh ditulis bagian saja karena di sampul sudah dijelaskan. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Bagian salam pembuka memiliki fungsi untuk membuka percakapan dalam surat sesuai aturan sopan dan santun. Salam pembuka ini berisi sapaan-sapaan. Untuk penulisan salam pembuka harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang ke-8 adalah isi surat. Bagian isi surat adalah bagian inti yang memuat tentang apa saja yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka pada isi surat berisi kalimat pengantar untuk mengetahui isi atau informasi yang akan disampaikan oleh pengirim surat. Pokok masalah atau berita sudah dicantumkan dalam bagian pembuka ini dan akan dijelaskan lebih dalam lagi pada bagian inti. Yang kedua adalah bagian pokok atau bagian inti pada surat. Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan utama dari pengiriman surat tersebut. Maksud pengiriman surat dituliskan atau dibahas secara jelas, singkat, dan padat pada bagian inti agar pesan surat ini bisa tersampaikan dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup pada isi surat berisi penekanan serta kesimpulan dari isi surat secara keseluruhan. Selain itu, bagian penutup juga bisa berisi tentang harapan atau ucapan terima kasih kepada pembaca. Yang 9 adalah bagian salam penutup. Bagian salam penutup terletak di akhir surat. Salam penutup berisi tentang ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Untuk penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang terakhir adalah nama pengirim dan tanda tangan. Bagian ini terletak di bagian bawah surat yang berisi nama pengirim beserta tanda tangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.